Persoalannya adalah masyarakat harus dibangunkan kesadarannya bahwa kita punya potensi besar. Ribuan perut warga kita bergantung di 4 leading sektor ini. Pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Kalau ini kemudian beralih fungsi jadi perumahan dan lain sebagainya, habis kita. Ada satu lelaka jargon yang mereka sering katakan, pelisa bawon batu. Ndek ku kita, ndek ku nyadu. Artinya? Pucuk pimpinan harus memulai dulu. Jika kita ajak bertani, yang kebayang di benak mereka nyangkul. Nyangkul, betul. Ya, padahal bukan itu saja. Bukan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya sudah bersama dengan salah satu kepala desa yang berada di wilayah Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di Kecamatan Lingsar, yakni Desa Saribaye, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Saya sudah bersama dengan kepala desanya, beliau adalah Bapak Abdurrahman. Assalamualaikum Pak Abdurrahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kades? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, alhamdulillah, dan tetap semangat untuk melayani masyarakat. Insyaallah. Ya. Pak Kades, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu Desa Saribaye itu letaknya di mana? Desa Saribaye ini terletak di bagian utara Desa Lingsar. Yeah. Kemudian berbatasan dengan Karangbayan, sebelah timur dengan Batu Mekar, baratnya dengan Sigerongan. Mekar definitif itu tahun 2012 bersama dengan 3 desa pemekaran lainnya di Kecamatan Lingsar, Bubuk, kemudian Gegelang, dan Gontoran. Iya. Okay. Berarti bisa dikatakan sebenarnya berada masih di wilayah desa wisata, karena dulunya Lingsar kan dikenal tempat wisata juga begitu ya. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu, saya cerita sedikit Pak Kades, mohon izin. Jadi beberapa waktu lalu saya pernah jalan-jalan ke daerah sana, di Lingsar, ada Saresute pemandian ya, pemandian di sana, terus juga hanya terus, dan pemandangan sangat luar biasa Pak Kades. Lahannya hijau, masih banyak persawahan, dan dengan landscape pegunungan Gunung Rinjani dan sebagainya, sangat indah di sana. Dan baru saya lihat di sana, di dekat sana ada kantor Desa Saribaye di sana ya. Mas, sangat indah Pak Kades ya di sana ya. Kalau bicara tentang desa, apa potensi besar di Desa Saribaye? Kalau bicara potensi yang dimiliki oleh Desa Saribaye, yang pertama, kita punya potensi pertanian, kemudian perikanan, lalu peternakan sama perkebunan. Jadi lengkap Pak Kades ya? 4 sektor ini menjadi harta karun yang dimiliki oleh Saribaye dan menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya. Sebab ini kalau terkelola dengan baik, insya Allah masyarakat akan sangat sejahtera. Potensi ini kemudian walaupun tidak semudah membalik telapak tangan untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa kita punya potensi. Membangun kesadaran ini tidak gampang. Tidak gampang. Sehingga lahan-lahan yang tidak tergarap ini harus termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga ke depan tidak lagi masyarakat kita yang harus mengadu nasib ke luar negeri. Padahal yang ke Malaysia misalnya itu sampai di Malaysia mereka harus menjadi petani juga gitu. Sama juga harus berbiaya, kemudian dengan pekerjaan yang begitu berat, meninggalkan keluarga, anak istri dan sebagainya. Kenapa nggak bertani di tempat kita? Padahal sama yang dikerjakan. Saya tanya, di Malaysia kerjanya apa? Nanam cabai. Nanam bunga. Kenapa nggak bertani di wilayah kita aja? Iya, betul. Yang ada juga di peternakan, di perikanan. Kenapa nggak melihara ayam di tempat kita? Nah, ini semua kalau kita bisa kelola dengan baik,
bisa menjadi salah satu spot wisata kita yang sangat bisa diandalkan karena sustainable-nya tinggi. Ya, sustainable di tiga sektor ini tinggi. Bicara spot wisata, ini yang menjadi andalan terbaik yang kita miliki. Dengan semacam agrowisata begitu. Di bidang pertanian ada agrowisatanya, kemudian di bidang perikanan, peternakan dan sebagainya, semua kita bisa kemas menjadi spot wisata yang sustainable, lebih menjanjikan dan masyarakat bisa mengerjakannya. Ya, bisa mengerjakan dengan kemampuan SDM yang ada. Persoalannya adalah masyarakat harus dibangunkan kesadarannya bahwa kita punya potensi besar. Kalau kita bicara dari empat sektor tadi, kita mulai dari pertanian, Pak Kades. Yang saya lihat di sana memang masih banyak persawahan yang begitu luas. Kalau lahan persawahan masih banyak Pak di sana. Dari total 131,41 hektar yang kita miliki, dari total luas wilayah Saribaya secara teritorial, kita punya sekitar 81 hektar. 81 hektar. Yang tersebar untuk lahan pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan. Yang menjadi permasalahan begini Pak Kades, ketika kita bicara tentang lahan hijau, kan sekarang itu banyak tantangan besar mungkin menurut saya, alih fungsi lahan yang dijadikan pemukiman, perumahan ini. Nah, kalau bagaimana menurut Pak Kades ini? Ini tema yang sangat krusial, sehingga di akhir 2021 kemarin, Kabupaten Lombok Barat mengundang kita untuk diskusi publik beberapa kali untuk rancangan Perda RDTR Geopark Rinjani wilayah Lingsar Narmada. Dari hasil diskusi publik itu kemudian muncul rancangan Perda RDTR itu, di mana untuk Kecamatan Lingsar ada 5 desa itu, Saribaya, Lingsar, Batu Kumbung, Karangbayan, dan Batu Mekar. Ini menjadi zona hijau. Zona hijau, betul seperti yang disampaikan tadi bahwa tantangan terberat kita adalah alih fungsi lahan. Ribuan perut warga kita bergantung di 4 leading sektor ini, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan. Kalau ini kemudian beralih fungsi jadi perumahan dan lain sebagainya, habis kita. Ya, masyarakat akan makan apa? Selanjutnya ke depan kalau tidak dikawal dengan betul-betul ketat, dengan betul-betul amanah rancangan Perda RDTR ini, masyarakat 2, 3, 4, 5 tahun ke depan akan jadi penonton di rumah sendiri. Penonton di rumah sendiri. Jadi nggak tahu harus mau ngapain lagi gitu. Jadi kalau akan terbalik yang sudah kita bicarakan di awal tadi, mau nggak mau berkebun bertaninya ke luar negeri akhirnya. Karena nggak punya lahan lagi. Tidak punya lahan. Oke. Ini yang harus dijaga betul-betul gitu. Harus dijaga. Sehingga komitmen kita di desa di Saribaya, kita sudah mulai kampanyekan bahwa Saribaya zona hijau, sehingga beberapa kaplingan-kaplingan yang sudah dibuka pun itu boleh ada bangunan tetapi tidak boleh ada bangunan permanen. Ya, beberapa spot wisata juga sudah kita atur, duduk bersama BPD, kita atur lebih dalam lagi dalam bentuk perdes, di mana spot-spot wisata kita ini juga dia harus menyesuaikan dengan kondisi alam kita. Jadi semacam kayak beruga atau dari bambu. Yang terbaru yang kita sudah buka kemarin itu tanggal 5 Desember itu kita punya Greenhouse Resto dengan nama Sat Night. Sat Night Greenhouse Resto. Sat Night itu kepanjangan dari Pusat Pertanian Terintegrasi. Jadi restonya ada, tetapi sungguhnya kegiatan terbesar kita adalah bagaimana petani-petani kita bisa berkumpul di sini, berbicara bagaimana mengembangkan produk-produk pertaniannya ke depan. Jadi tidak terfokus kepada komoditi yang memang dari dulu sudah itu saja seperti padi dan lain sebagainya. Jadi bisa dikatakan Pak Kades, petani di sana tidak hanya mengandalkan nanam padi-padi saja, nanam yang itu aja, atau mungkin sudah berbeda mengikuti perkembangan zaman gitu. Ini yang kita coba bangun. Walaupun sekali lagi bukan pekerjaan gampang. Betul, ini prinsip masyarakat kita sangat sederhana. Ada satu lelaka
jargon yang mereka sering katakan pelisa bawon batu. Ndek ku kita, ndek ku nyadu. Artinya? Pucuk pimpinan harus memulai dulu. Okay. Maka ketika masyarakat kita diajak bertani yang lain, ini susah segampang. 1 tahun ini saya sudah coba mengajak adik-adik bertani di petani milenial, mulai sedikit demi sedikit bertani dengan produk-produk lain, sayur hotel misalnya, ada kedelai Jepang, ada jalapeno, edamame, kemudian labu madu dan lain sebagainya. Ini bukan pekerjaan gampang, sebab masyarakat kita hanya butuh satu kepastian bahwa produk-produk ini nanti kemana jualnya. Setahu saya Pak Kades, salah satu contoh yang Pak Kades sebut tadi edamame itu sebenarnya di luar negeri itu mahal loh sebenarnya. Setahu saya gitu ya. Ini sekarang kita sudah mulai produksi, sudah beberapa kali kita panen. Kemudian ini putaran ketiga. Kalau bahasa Sasaknya kalau nggak salah komak begitu ya? Atau beda ya? Beda ya? Beda. Dia kedelai tapi postur tubuh ininya bijinya lebih besar. Dan rasanya sangat khas. Milknya sangat kentara rasa susunya. Oh gitu ya. Itu makanya itu beberapa waktu lalu memang agak booming di luar negeri, bahkan di media sosial booming bahwa makanan ini banyak kandungan gizinya dan lain sebagainya, dan harganya mahal. Lah kita lihat ini di pasar banyak sekali dan murah kalau di daerah kita gitu Pak Kades ya. Jadi bicara hal-hal yang tadi, pengembangan pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan bukan hal gampang. Betul. Apalagi di tingkat remaja kita, ketika kita ajak bertani, yang kebayang di benak mereka nyangkul. Betul. Padahal bukan itu saja. Bertani, berternak, melihara ikan, kemudian ayam dan lain sebagainya, sapi. Ini pekerjaan sangat-sangat keren. Sebenarnya begini Pak Kades, menurut saya pribadi ya, itu sebenarnya bahasa mudahnya uangnya banyak di sana. Gitu. Iya. Betul nggak Pak Kades? Betul. Jadi kalangan muda-mudi kita hari ini lebih tertarik jadi karyawan. Karyawan dengan seragam tertentu. Iya, karyawan gitu ya. Di Alfamart, Indomart, karyawan di toko, karyawan kantoran dan sebagainya. Padahal kalau dihitung pendapatan jangan bulanan dah gitu Pak Kades ya. Mungkin mingguan bahkan harian jauh lebih banyak. Kalau bicara uang, potensi yang kita miliki ini sangat bisa untuk membuat masyarakat kita jauh lebih sejahtera. Pak Kades begini, kadang mungkin menyambung lelakak tadi Pak Kades gitu kan, orang kan perlu bukti gitu kan, perlu bukti atau memberikan contoh ya, mencontoh. Nah, maka Pak Kades sebagai kepala desa di sana, bertani ini kan ndak gampang Pak Kades, sulit sekali. Nah, apa yang Pak Kades lakukan? Yang pertama, untuk membangkitkan semangat kesadaran tadi, sebagaimana lelakak tadi, kepala desa selaku pucuk pimpinan harus memulai dulu. Memberi contoh gitu. Memberi contoh. Saya sekarang dengan adik-adik di petani milenial coba bertani dengan organik. Itu dibilang gila oleh banyak warga. Kenapa Pak Kades? Iya, kita cetak pupuk sendiri. Pak Kades, ya apa? Nggak ada pegawaian jaga Pak Kades dia. Sudah ada pupuk di toko, masih bikin pupuk sendiri. Terus ketika kita dilihat nanam yang lain, biar ada entahan buat dia. Ini statement yang sering sekali muncul. Terakhir kemarin itu jadi bahan tertawaan ketika saya mulai kontrak kangkung. Kontrak untuk pengadaan kangkung. Kangkung. Itu dengan salah satu supplier kita di Mandalika di cvmandalika.com. Itu jadi bahan tertawaan. Nanam kangkung sebanyak begitu mau dilempar kemana? Padahal pengitaan pasar besar sebenarnya. Ya, begitu kemarin umur 20 hari kita sudah panen perdana. Baru ternyata benar apa yang dikatakan Pak Kades itu. Mulai ada ketertarikan. Jadi memang segalanya butuh contoh. Butuh contoh bahwa pucuk pimpinan harus memulai dulu. Betul ya, ini yang luar biasa ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara sektor pertanian ini besar sekali Pak Kades ya. Sampai
sekarang ini di 2022 sedemikian besar peranan sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan kita, pemerintah sampai harus mewajibkan pemerintah desa menganggarkan 20% untuk ketahanan pangan. Diwajibkan? Diwajibkan itu. Dari total dana desa yang dimiliki, 40% untuk BLT, 20% untuk ketahanan pangan. Wajib itu. Wajib ya. Artinya pemerintah pusat sudah sangat lihai, sangat memahami bahwa 4 sektor ini menjadi tiang penyangga perekonomian negara yang memiliki kekuatan paling dahsyat. Oke, luar biasa ya. Dan bahkan ini, tapi begini, persoalan yang muncul, pertanian ini kan, sektor pertanian ada ilmunya Pak Kades. Betul. Nah, bagaimana merubah mindset masyarakat yang dulunya konvensional, hanya begini-gini saja, berubah menjadi yang berbeda. Bagaimana? Memang semuanya butuh ilmu ya. Yeah. Banyak pihak yang membantu kita. Banyak komunitas, ada dinas pertanian, kemudian ada komunitas-komunitas lain yang sudah berjalan. Contoh saja sekarang ini pupuk yang kami gunakan itu yang paling banyak itu sekarang ini pupuk Magot. Baik itu POC-nya maupun POP-nya. Kita punya rumah Magot di desa. Itu produksi sendiri Pak Kades? Produksi sendiri. Rumah Magot kita ini kemudian salah satu produk turunannya adalah POP dan POC-nya. Pupuk organik padat, pupuk organik cairnya. Jadi bukan hanya Magot yang mereka jual, tetapi pupuknya juga bisa dijual. Lalu kemudian ada beberapa pupuk organik yang kita cetak sendiri. Misalnya ada PGPR, ada PSB, dan lain sebagainya. Begini, saya pengalaman cerita sedikit Pak Kades, izin. Saya dulu beberapa kali waktu awal pandemi coba sambil diminum Pak Kades, minum kopinya. Jadi saya belajar nanam, lihat di YouTube, nanam sayur di rumah. Ternyata memang sulit kalau kita nggak betul-betul belajar dan ada kemauan serius begitu Pak Kades. Dan bahkan yang saya aneh, kita beli pupuk kandang. Saya lihat di mall ini Pak Kades, pupuk kandang, mohon maaf, tai sapi yang dicampur dengan tanah begitu, harganya mahal sekali. Mahal itu pun kantong yang tidak terlalu besar, sekitar 5 kilo kalau tidak salah. Itu mahal sekali. Dan juga belum lagi sekam Pak Kades. Itu mahal. Nah, kalau di desa mungkin mudah kita dapatkan hal kayak gitu. Sangat. Apa yang tidak ada di desa? Mulai dari daun bambu kita punya berpuluh-puluh ton. Kemudian jerami padi. Setiap kali panen itu tidak main-main, sekian ratus ton. Ini semuanya bahan-bahan dasar yang bisa kita kelola untuk menjadi pupuk organik kita. Nah, persoalan betul yang disampaikan tadi, bahwa kita butuh ilmunya. Nah, di titik itu kemudian yang paling mendasar adalah kemauan belajar. Kemauan kita untuk belajar. Oh, ada ahli pupuk PGPR, kita undang. Coba minta kita diajarin. Kalau sektor yang lain nih, jadi pertanian sebenarnya banyak sekali yang luar biasa. Kalau sektor perikanan tadi, terus perkebunan dan peternakan itu sejauh ini bagaimana? Alhamdulillah kalau di Saribaya untuk perikanan boleh dikatakan Saribaya menjadi salah satu stokis ikan terbesar di Kecamatan Lingsar. Di luar pandemi paling tidak sekitar 2-3 ton harus keluar ikan dari Saribaya. Walaupun hari ini masih bentuknya itu gelondongan, belum ada inovasi bagaimana ikan ini punya produk turunan. Jadi masih dijual mentah saja. Ada yang dibawa ke pasar. Bahkan saya dengar beberapa waktu lalu ada warga kita sudah bisa jadi vendor di Lotte. Oh gitu. Iya. Berarti di perusahaan besar udah diakui gitu. Iya, ada yang kirim ke Sumbawa, ke Bima dan sebagainya. Nah, tugas kita kemudian adalah bagaimana ikan ini ke depan tidak lagi hanya mengandalkan penjualan dalam bentuk gelondongan, tapi bagaimana ikan-ikan yang kita miliki, ada nila, ada karper, ada bawal, kemudian ada gurami, ada lele dan sebagainya ini bisa ada produk turunannya. Contohnya Pak Kades? Misalkan di sana ada bakso nila barangkali, ada kerupuk ikan, ada sosis, ada nugget dan lain sebagainya. Jadi sejauh ini masih, dan ini menjadi sektor paling besar gitu ya, yang sektor paling besar. Sektor paling besar. Sedangkan permintaan pasar itu
luar biasa besar lagi gitu kan. Walaupun di masing-masing leading sektor ini punya tantangan tersendiri. Hari ini misalnya di perikanan, tantangannya ada harga pakan. Harga pakan yang tidak pernah turun. Per minggu itu bisa naik 500.000 rupiah. Kalau kali 1 bulan, udah berapa kenaikannya? Betul. Sementara harga ikan itu saja. Dalam 1 tahun mungkin 2-3 kali dia mengalami kenaikan harga di bulan Maulid atau di hari raya dan sebagainya. Selebihnya dia stagnan sekali. Nah, tantangan ini kemudian bisa terjawab ketika pakan ikan dalam bentuk produk olahan ini menjadi jawaban untuk itu semua. Sekarang yang Rumah Magot kita sedang mengajak masyarakat kita untuk paling tidak bisa memanfaatkan magot ini untuk jadi pakan tambahan ikannya. Betul ya. Ini luar biasa sebenarnya potensi di desanya Pak Kadin di Desa Saribayi ini besar sekali ya. Belum kita bicara perkebunan dan lain sebagainya ya. Nah, yang ingin tanya ini tentang wisata. Ya. Apa potensi wisatanya yang menurut Pak Kadin harus bisa dikembangkan oleh masyarakat di sana? Potensi wisata kita untuk Saribayi sangat menjanjikan. Dalam hal apa mungkin? Yang pertama, kita punya sungai. Ya, betul. Ya. Das ini, wisata das, daerah aliran sungai ini sangat berpotensi untuk bisa kita kembangkan. Betul. Walaupun sering saya katakan tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Lalu item-item yang saya sebutkan tadi itu juga menjadi spot wisata. Sehingga greenhouse yang kita buat alhamdulillah sangat ramai. Ini berangkat dari kesadaran beragrowisata. Produk andalan kita di greenhouse ini kaktus. Kita sudah mulai perkenalkan bertani kaktus. Sebenarnya itu kalau di setahu saya nggak tahu benar apa enggak ya Pak Kades ya. Sebenarnya cukup mahal sih sebenarnya harganya. Alhamdulillah kita bisa gandeng komunitas kaktus Mataram. Iya. Itu yang kemudian menjadi owner dari Sunlight Greenhouse ini. Oke. Nah, lalu insya Allah ke depan kita ajak masyarakat kita bertani kaktus di rumah masing-masing. Lalu begitu jadi kita serap. Ini menjadi salah satu daya tarik wisata yang kita miliki. Belum kita punya view yang sangat eksotis banget. Pagi hari Gunung Rinjani di sebelah timur. Sore harinya Gunung Agung kelihatan. Lalu kemudian sebelah utara selatan juga diapit oleh perbukitan. Dengan nuansa perdesaannya sangat menjanjikan sekali. Asri betul. Betul Pak Kades. Saya pernah jalan ke sana itu sore pernah ya. Jadi bagi Anda yang pingin merasakan vibes-nya desa, merasakan betul-betul merasa di satu desa dengan pemandangan yang sangat luar biasa itu, cukup jalan-jalan saja dulu lah mungkin Pak Kades ke Desa Saribayi itu. Alhamdulillah sudah ada beberapa spot yang sudah mulai buka. Diawali dulu dari wisata kebun irup. Ini punyanya Pak Dr. Basuki, ada di bawah terjunan itu. Iya, saya pernah ke sana yang di dekat sungai. Betul. Sungai. Di sana sudah ada arung jeramnya. Betul. Kemudian di sana ada wisata edu dalam bentuk tanaman herbal spesialis jantung. Kemudian jadi tanaman jantung artinya untuk kesehatan jantung. Jadi tanaman yang memang bisa untuk pengobatan jantung seperti karena itu. Owner dari kebun irup ini dokter spesialis jantung. Jadi orang yang berwisata di sana banyak pasien-pasiennya yang kemudian harus terapi sambil berwisata. Iya betul. Ya. Karena ini makanya saya berasa kayak tenang dan merasa betul merasakan hidup berada di desa. Gitu. Lalu di atasnya sekarang ini sudah buka camping ground. Itu masih milik pribadi Pak Jaripin dan istrinya yang Austria. Itu setiap malam Sabtu dan Minggu itu ada acara camping. Untuk sementara ini kalau saya lihat beberapa bulan ini tamu-tamunya hampir 90% itu bule semua. Bule. Ya. Pak Kades, begini kalau kita bicara tentang masyarakat di sana, kan masyarakat kita kadang terbentuknya hanya itu saja, baik dari sektor pertanian ataupun terlebih lagi di wisata. Ketika ada orang asing dalam tanda kutip orang asing atau orang luar datang ke desa, bagaimana respon masyarakat Desa Saribayi?
Sebelum saya jawab selanjutnya, dari dari atas, kemudian di pinggir jalan sudah ada sat night. Di sebelah baratnya sekarang sudah mulai buka lagi, ada rice field. Ya, sebelah baratnya ada rice field yang sudah beroperasi. Tentu dengan semua kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, antara lain tamu-tamu kita ini harus menghormati adat, tradisi, norma-norma agama, norma-norma sosial kemasyarakatan yang berlaku di desa. Karena kita tidak boleh mengembangkan wisata desa dengan mengorbankan norma-norma ini. Dia harus tetap terjaga. Sehingga aturan kita sangat jelas sekali, tidak boleh ada minuman keras, kemudian mereka datang dengan pakaian yang sopan, dan lain sebagainya. Insya Allah warga kita sangat welcome sekali. Jadi masyarakat tidak merasa suatu hal yang aneh gitu. Kalau penyerapan tenaga kerja? Itu salah satu kesepakatan yang menjadi kesepakatan yang harus kita taati. Bahwa setiap ada komunitas dari manapun yang punya aset di sana mau bangun tempat wisata, pertama tenaga kerjanya harus dari masyarakat desa. Dan dijalankan. Alhamdulillah jalan semua. Dan kadang-kala Pak Kades tantangannya ketika misalnya misal perusahaan ataupun personal yang ingin membangun suatu tempat kan tidak dibarengi dengan SDM yang mumpuni. Nah, kalau di Desa Saribaya sendiri bagaimana dengan SDM anak-anak muda kah atau mungkin warga di sana yang dipekerjakan untuk yang ada di misalnya restoran atau apa di sana, itu bagaimana? Insya Allah kalau adik-adik anak-anak milenial kita hari ini, adik-adik milenial kita paling tidak banyak yang lulus dari SMA, SMK, kemudian beberapa sudah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, bisa terserap di tempat-tempat wisata ini. Walaupun kapasitasnya masih sangat terbatas sekali, tapi sangat kita harapkan ke depan bisa menjadi penunjang untuk pembukaan lapangan kerja baru. Jadi artinya SDM di warga di Pak Kades sana sudah Insya Allah kemampuan bahasa Inggrisnya juga bisa diandalkan lah Pak Kades. Bisa diandalkan. Saya sendiri sempat jadi guide dulu. Oh gitu? Iya. Sempat jadi guide, kemudian ya adik-adik remaja kita sudah sangat akrab kok sekarang dengan bahasa Inggris. Tidak lagi menjadi sesuatu yang wah. Ya. Jadi sebenarnya Pak Kades ini backgroundnya berada di dunia pariwisata sebelumnya berarti ya? Saya guru. Guru. Tetapi ya betul, karena saya sarjana bahasa Inggris, jadi sempat ikut di dunia travel, di dunia pariwisata dan sebagainya. Jadi ketika pengalaman Pak Kades itu yang Bapak lakukan ketika menjabat sebagai kepala desa begini. Iya, itu bisa kita tularkan kepada adik-adik kita, bahwa jangan sampai tempat wisata kita yang buka spot-spot ini kemudian harus mengambil tenaga gayat dari luar, untuk tenaga dapur dari luar. Nah, ini yang kita tidak inginkan. Nah, kita ada di bagian akhir Pak Kades. Kalau tantangan besar yang selama ini Bapak hadapi apa Pak? Tantangan terbesar kita di desa membangun karakter. Membangun karakter. Karakter siapa Pak Kades? Karakter kita semua, karakter masyarakat. Jadi Saribaya ini berangkat dari desa yang sangat terbelakang. Dan saya tidak malu untuk menyampaikan itu. Terbelakang dalam arti? Terbelakang dalam segala hal. Terbelakang dari sisi pendidikannya, terbelakang dari sisi mindset berpikirnya, terbelakang dari sisi kemauan untuk bangkit dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah hari ini dengan seringnya kita ajak berdiskusi, kita kampanyekan, ayo sekolah, ayo kuliah dan lain sebagainya. Alhamdulillah dari status desa terbelakang, lambat laun kita bisa naik menjadi desa berkembang. Lalu kemudian hari ini
kita bisa pada posisi status desa maju. Kesadaran untuk masuk ke perguruan tinggi sudah alhamdulillah dengan terbentuknya komunitas-komunitas yang berdiri secara alami. Untuk di pendidikan kita punya satu komunitas namanya KSM Bismillah. KSM Bismillah ini sebuah komunitas yang kelahirannya itu berangkat dari kongko-kongko. Nongkrong gitu. Di pinggir jalan. Kalau tidak salah awalnya dulu saya berlima dengan warga kita yang berpikir temanya sederhana. Temanya gimana anak-anak kita tidak hanya sampai di SMA. Lalu Pak Kades waktu itu guru kami, tokoh kami, bapak reformasi kami di desa, Pak Saran Sukadani, gampang. Kalau kita kerjakan sendiri tentu sulit, tapi kalau kita bergotong royong semuanya akan jadi ringan. Lalu beliau memfasilitasi kita untuk kumpul, berdiskusi, terbentuklah KSM ini. Alhamdulillah sampai hari ini sudah kita berangkatkan sekitar 12 orang ke perguruan tinggi. 12 orang, jadi setiap orang kita gotong royong memberikan support dana pendidikannya per orang itu 6 juta. Pak Kades, ini kan sebenarnya pekerjaan berat, Pak Kades. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu yang secara fisik mungkin bisa saja. Bekerja nambah atau nyangkul ya bisa-bisa aja, mau seberapa hektar bisa. Tapi untuk merubah pemikiran, merubah sesuatu hal yang dari belakang menuju ke depan, itu kan tidak gampang, Pak. Tidak gampang. Kalau membangun jembatan, bangun fisik, apalagi dengan adanya alokasi dana desa sekarang ini, kalau hanya itu, anak TK juga bisa kerjakan. Betul. Persoalan paling mendasar kita bagaimana membangun karakter. Sehingga prinsip kita di desa untuk Saribaya bukan lagi membangun Saribaya. Prinsip kita, jargon kita bukan membangun Saribaya, tetapi Saribaya membangun. Saribaya membangun. Dua kalimat ini punya titik perbedaan sangat besar. Kalau membangun Saribaya ini kemudian menjadi objek. Tapi kalau Saribaya membangun, Saribaya menjadi subjek dari pembangunan itu. Jadi Saribaya ini yang membangunkan. Saribaya harus membangun dirinya. Bukan dibangunkan. Mungkin ini tantangan ini besar, ini luar biasa Pak Kades ya. Saribaya harus membangun. Keywordnya Pak Kades, kata kunci dari keberhasilan itu apa? Pertama, kemauan untuk belajar. Keyword itu untuk keberhasilan, kemauan untuk belajar. Jangan merasa sok pandai, sok pinter, bahwa terlalu banyak kekurangan yang harus kita pelajari. Betul. Dan itu kita dapat dari orang lain. Yang kedua, apapun pekerjaan yang kita lakukan, tidak akan bisa kita lakukan sendiri. Kita butuh kebersamaan. Ini menjadi kata kunci. Kalau kemudian kita mau belajar, lalu seluruh tanggung jawab pembangunan masyarakat ini kita pikul bersama, tidak ada ceritanya. Mau gunung sebesar Rinjani pun bisa kita angkat, ya. Tapi kalau dikerjakan sendiri repot. Betul Pak Kades ya. Terakhir sekali. Siap. Mungkin warga Pak Kades nih nonton, apa ingin Bapak sampaikan? Untuk saudara-saudaraku, seluruh orang tua, tokoh-tokoh Saribaya yang saya hormati, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari 2022 ini, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, maka nayaumuhu khairam min amsihi fawarabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Maka saya mengajak kita, mari 2022 ini kita jadikan sebagai tahun kebangkitan perekonomian kita dengan meningkatkan kesadaran kita bahwa kita punya potensi untuk bangkit dari keterbelakangan kita. Putra-putri kita harus kita didik, harus kita dorong untuk mulai menyadari bahwa pendidikan itu penting. Dan yang terakhir saya ingin mengajak, ayo sama-sama kita bangun kebersamaan ini. Segala sesuatu harus kita bicarakan bersama, kemudian beban pembangunan ini harus kita pikul dan kita tarik bersama-sama. Kekuatan kita akan menjadi sangat dahsyat ketika yang kecil-kecil ini bersatu padu untuk menarik dan memikul beban tanggung jawab pembangunan ini. Nah, ini luar biasa ya. Saya merasa begini, dengan tamu-tamu yang ada di podcast ini, selalu ada tempat dan orang
untuk tepat saya belajar begitu. Termasuk Pak Kades Haribaya hari ini itu sama-sama kita luar belajar. biasa ya Pak Kades Harus. ya. Dan sukses selalu Pak Kades ya. Terima kasih sudah hadir di podcast kita hari ini. Sehat semuanya. Amin. Terima kasih. Dan terima kasih Anda sudah bersama kami di podcast hari ini. Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.